Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Kita akan melanjutkan perkuliahan minggu kemarin, di mana kita telah membahas masalah bagaimana teknik aplikasi pestisida dilakukan secara bijaksana. Di mana maksud dari bijaksana di sini memiliki 3 fungsi atau 3 arti utama. Yang pertama harus bersifat aman, di mana aman yang dimaksud di sini adalah tidak meracun secara berlebihan terhadap lingkungan sekitar, tidak memberikan residu yang berkepanjangan, kemudian aman bagi manusia, aman bagi lingkungan. Kemudian yang dimaksud dengan efektif di sini adalah tepat sasaran, di mana pestisida yang akan kita aplikasikan itu harus bersifat tepat pada sasarannya. Di mana maksud tepat pada sasarannya ini mengacu kepada organisme pengganggu tanamannya. Jika UPT-nya itu dari hewan, katakanlah itu serangga hama, maka yang perlu kita ketahui agar pestisida ini tepat sasaran, yaitu kita harus memilih insektisida. Kemudian jika memang OPT yang dimaksud di lahan itu adalah cendawan, maka sesuai dengan OPT sasarannya kita harus menggunakan fungisida. Kemudian apabila kita melihat bakteri, gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri tumbuhan, maka kita harus mengaplikasikan bakterisida. Kemudian jika sifat yang ketiga yaitu efisien, di mana efisien ini harus sesuai dengan kebutuhan, di mana kebutuhan untuk mengaplikasikan pestisida tersebut haruslah melihat dari sisi setiap label yang diberikan pada produk insektisida atau pestisida. Jika di dalam produk tersebut tidak dilakukan identifikasi, maka kalian tidak bersifat efisien di sini. Maka yang akan dilihat adalah dosis dan konsentrasinya itu akan berlebihan. Nah, ini tidak bisa untuk kita melihat bahwa pengaplikasian pestisida itu dilakukan secara bijaksana. Kemudian untuk tujuan aplikasi sendiri adalah mengurangi organisme pengganggu tanaman sampai di bawah nilai ambang ekonomis, di mana apabila kita mengidentifikasi organisme pengganggu tanaman di lahan, maka kita tahu sampai di mana batas suatu hama ataupun penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan maksimal pada tanaman budidaya. Maka kita harus melihat dan bisa mengidentifikasi, katakanlah jika terdapat hama wereng coklat, katakanlah berapa ambang ekonomi yang harus kita lihat dan harus kita aplikasikan pestisida tersebut. Maka kalian harus melihat buku identifikasi, buku determinasi serangga, berapa sih hama warna coklat itu dapat menimbulkan kerugian atau di bawah nilai ambang ekonomis. Katakanlah setiap rumpunnya itu terdapat 2-3 ekor setiap rumpunnya. Jika memang pada satuan katakanlah dalam 1 hektar, kalian harus melihat bagaimana kemarin kalian membuat titik sampel. Titik sampel ini berguna untuk mengidentifikasi agar kita tahu ambang ekonomis yang terjadi pada lahan budidaya itu tersebut, sehingga kita dapat mereka-reka bahwasannya di lahan tanaman yang kita budidayakan itu tetap optimal. Jika memang itu sudah dapat mengurangi kerugian yang signifikan terhadap petani, maka kita harus segera melakukan teknik aplikasi pestisida. Kemudian ini yang paling harus kita lihat bahwasannya
asas penggunaan pestisida pertanian itu haruslah benar dan bijaksana. Di mana benar yang dimaksudkan di sini adalah ada 3 suku kata yang tadi yang kita sebutkan, bahwa harus aman, kemudian efisien, serta efektif. Benar dan bijaksana dalam penggunaan pestisida ini tentunya harus kita lihat apakah di label saat kita membeli produk-produk pestisida itu sudah sesuai dengan atau legalitasnya jelas. Sehingga kita tahu bahwasannya berapa sih ambang ekonomi, katakanlah berapa sih setiap label yang dicantumkan di sana, agar kita paham dan tahu ini sudah batas maksimal atau expired atau batas dari kadaluarsanya atau belum. Nah, ini menandakan bahwasannya pestisida itu sudah efisien sesuai dengan kebutuhan atau belum. Kemudian bijaksana yang kita maksud di sini adalah meminimalkan dampak negatif pestisida terhadap pengguna. Penggunanya siapa? Yaitu petani, kita, kemudian konsumen dan lingkungan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita harus melihat konsumen atau pengguna dari pestisida tersebut. Hingga dampak-dampak negatif itu dapat diminimalisir kerugiannya pada kita sendiri. Kemudian efisien dan ekonomis, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan harganya ini terjangkau untuk kita pada saat kita membeli produk-produk pestisida yang ada di kios-kios pertanian atau yang lainnya atau di pasaran. Kemudian resiko penggunaan pestisida pertanian, yaitu yang pertama adalah pengguna dan konsumen, di mana keracunan dan gangguan kesehatan ini sering kita lihat dan pasti kita rasakan. Mungkin pada saat kita mengaplikasikan pestisida kimia itu tidak dirasa bahwasannya bahan kimia itu dapat menyebabkan keracunan pada katakanlah apabila kita menghirup melalui rongga-rongga hidung, tenggorokan dan sebagainya. Ini biasanya dapat menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan yang lain. Kemudian di khususnya pada lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan dan segala akibat yang dihasilkan dari pestisida tersebut. Ini juga mengacu kepada agroekosistem pertanian, dan agroekosistem ini banyak sekali ya definisinya. Mungkin di sana nantinya ada katakanlah hewan ternak, kemudian musuh alami, parasitoid. Ini akan menimbulkan kematian. Ini yang tidak kita kehendaki. Kemudian fitotoksik atau meracun pada tanaman budidaya. Kemudian resistensi ini akan terjadi pada hama-hama. Kemudian resurgensi dan ledakan hama yang lainnya. Ini resiko penggunaan pestisida jangka panjang pada lahan pertanian budidaya. Maksud dari resistensi di sini adalah resisten di sini bahwasannya hama secara alamiah, hama-hama sendiri ini mengandung gen-gen ketahanan di dalam tubuhnya. Apabila kita mengaplikasikan insektisida, maka gen ketahanan yang ada atau kromosom yang ada pada gen ini akan menimbulkan resisten terhadap insektisida. Katakanlah pada gambar pertama ini terdapat ada 5 dari hama, maka kita mengaplikasikan pestisida, apa yang terjadi? 4 ekor tanaman, 4 ekor hewan atau serangga hama yang mati. Tetapi satu ini menimbulkan kromosom atau mengandung gen resisten atau gen ketahanan. Maka individu terseleksi ini dapat bertahan hidup dan melakukan proses perkawinan. Maka yang terjadi anak-anak atau generasi berikutnya itu akan memiliki gen
gen ketahanan atau kromosom yang mengandung gen resisten terhadap aplikasi insektisida yang diaplikasikan pada saat pertama kali disemprotkan. Maka ini berlangsung terus-menerus sehingga untuk generasi berikutnya serangga ini sudah resisten terhadap salah satu dari hama yang diaplikasikan insektisida. Kemudian resurgensi atau peledakan hama, katakanlah pada gambar ini sebelum kita melakukan aplikasi pestisida, maka banyak sekali baik organisme mengganggu tanaman dari sisi hamanya, kemudian dari musuh alami hama tersebut ini seimbang. Ada proses rantai makanan di sini. Tetapi setelah kita mengaplikasikan insektisida atau pestisida kimia, sesudah perlakuannya, maka yang terjadi seperti ini. Dari sekian lama waktu yang terjadi, maka akan terjadilah gen-gen ketahanan. Gen ketahanan tersebut ini akhirnya mengalahkan musuh alami yang memang secara alami itu adalah musuh alami dari hama tersebut. Maka yang terjadi di sini adalah resurgensi atau peledakan hama. Banyak hama dibandingkan dengan musuh alaminya. Sedangkan musuh alaminya di sini sudah minoritas. Maka ini pun untuk musuh alaminya ini tidak bisa untuk melangsungkan kehidupannya atau perkembangannya. Maka yang terjadi adalah peledakan hama yang begitu pesatnya di sini. Ini adalah efek negatif yang ditimbulkan dari pestisida. Kemudian untuk yang ketiga yaitu peledakan hama sekunder, di mana sebelum perlakuan secara alamiah antara musuh alami dan OPT-nya ini katakanlah seimbang. Ini hampir sama halnya dengan resurgensi tadi, bahwa tidak bisa peledakan hama A dan peledakan hama B ini tidak dapat dibendung untuk menimbulkan gen-gen ketahanan terhadap salah satu pestisida kimia nanti. Jadi ini antara lamanya waktu berkembang dengan baik sehingga populasi dari hama baik hama A maupun hama B di sini ini dapat menimbulkan resisten terhadap salah satu pestisida. Kemudian efek negatif yang lainnya yaitu pencemaran lingkungan, di mana petani selaku pengguna dari pestisida yang sudah kita peroleh di kios-kios pertanian itu pada saat waktu pencampuran, penyemprotan sampai pembersihan alat semprot ini biasanya dilakukan sembarangan. Kenapa seperti itu? Coba kalian bisa melihat di daerah tempat kalian masing-masing bagaimana sih tingkah laku yang dilakukan oleh petani kita pada saat mengaplikasikan pestisida. Tentunya biasanya mereka itu tidak menggunakan peralatan APD yang baik dan benar. Kemudian biasanya menyemprot dalam mengaplikasikan pestisida biasanya sembarangan, tidak tahu arah, kemudian waktunya pun juga tidak sesuai dengan syarat aplikasi pestisida. Maka yang terjadi adalah pencemaran lingkungan yang semakin tinggi akibat dari produk-produk pestisida kimia. Kemudian konsumen sendiri residu pada produk pertanian ini biasanya banyak terjadi. Bekas yang ditimbulkan dari bahan aktif pestisida itu biasanya berkepanjangan sehingga menimbulkan residu-residu dari produk pestisida kimia ini tertinggal pada tanaman budidaya, sehingga di sini dapat menimbulkan keracunan pada saat kita katakanlah mengkonsumsi nantinya, entah itu produk tanaman pangan, kemudian produk hortikultura, contohnya adalah sayuran, buah-buahan. Ini residu ini biasanya
banyak masih tertinggal di produk-produk yang saya sebutkan. Ini sehingga dapat menimbulkan kerugian pada konsumen atau pada kita pada saat kita mengkonsumsi bahan-bahan produk-produk yang saya sebutkan tadi. Kemudian lingkungan, entah ini orang, petani, kemudian hewan di sekitarnya seperti artropod yang berada di dalam tanah, kemudian udara, air, saat mencampur sampai selesai penyemprotan, ini biasanya tidak melihat ke arah sana petani dalam mengaplikasikan pestisida. Jadi mereka sembarangan tidak melihat kanan kiri tetangga kita, ya pokoknya sudah dilakukan aplikasi pestisida. Ini merupakan pencemaran pada lingkungan. Nah, ini efek negatif dari penggunaan pestisida.